Robert dan kalau yang Robert sama Wright yang tahun 98, dari menentukan nilai Q juga kan udah beda. Tapi CSR-nya sama. Menentukan nilai Q-nya itu tinggal Qc sama yang dipakainya kilonewton per meter kuadrat dikurangi tegangan total dibagi tegangan efektif. Untuk NCR juga sama kayak Robert. Nah, terus untuk nilai F-nya, itu sama, kayak Yo dan Idris buat Robertson sama NCR. Nah, nilai IC-nya juga sama, 3,47 kurangi log Q ditambah 1,22 tambah log F. Pangkat 2, terus dipangkatin lagi 0,5. Nah, ngitung CQ sampai QC1N-nya sama, kayak yang tadi. CQ-nya yang Pascal dibagi tegangan efektif, pangkat N. Kalau QC1N-nya juga nah, kalau QC1N-nya itu pakai yang QC per PA dikali PA bagi tegangan efektif pangkat 0,5. Nah, terus dihitung lagi, ada perhitungan IC lagi. Perhitungan IC lagi dengan rumus yang mirip, sama. 3,47 dikurangi log Q tambah 1,22 tambah log F kuadrat dipangkatin lagi 0,5. Cuman di Robert itu kalau IC-nya kurang dari 1,64, dia itu KC-nya 1. Kalau lebih besar daripada 1,64, dia pakai QC yang min 0,403. IC pangkat 4 hampir mirip sih sama yang tadi. Cuman dilihatnya, cuman dikoreksi lagi gitu. Si IC yang sebelumnya dikoreksi lagi. Nah, kayak ini kalau lebih besar itu pakai yang min 0,4013. Kalau lebih kecil itu langsung aja 1. Nah, udah kayak gitu, QC1N CS-nya juga sama, KC dikali IC yang ini, bukan IC yang sebelumnya. Terus paling bedanya di yang tadi kan 211 kalau QC1N CS-nya buat nyari CRR-nya. Kalau ini itu di antara 50 sampai 160 buat Robert sama NCR. Jadi di sininya itu jika QC1NCS-nya itu kurang dari 50, hasilnya kurang dari 50 atau di antara 50 sampai 160. Nah, kalau misalnya kurang 50 itu pakai rumus yang 0,833, pakai rumus yang ini. Sedangkan kalau misalnya di antara 160 sama 50 itu pakai rumus yang 93 kali QC1NCS per 1000 pangkat 3 ditambah 0,08. Fs-nya sama, CRR dibagi CSR. Selanjutnya untuk NCER.
ini tuh dalam satu lapisan tanah yang sama ya. Aku sama Denira sama Nurul ngebandingin lebih baik yang mana, lebih logika yang mana, sama hasil kayak perhitungan kalau tanah ini tuh harusnya likuifaksi atau enggak gitu. Nah, Denira sama Nurul tuh ngebandingin mana yang paling mudah sama mana yang paling lebih enak dipakai. Nah, yang metode yang paling lama yang Denira sama Nurul pakai itu yang tahun 97, NCR. Sebenarnya mirip-mirip, cuman kalau di NCR itu Q-nya sama, F-nya juga sama, QC1N-nya sama kayak Robert yang tadi, cuman di sini, di nilai IC. Sebenarnya mirip-mirip, karena kan yang Robert juga dilihatnya dari NCR dulu, yang Yud Idris juga dilihatnya gabungan Robert sama NCR. Cuman pas di sini, di IC-nya juga, kalau misalnya lebih besar daripada 2,6, QCN sama IC-nya harus diulang lagi. Kayak ini kan misal lebih besar daripada 2,6. Nah, QC1N sama IC-nya itu diulang lagi gitu. Rumusnya juga sama, hampir mirip QC1N-nya, tapi beda. Jadi QC-nya itu QC yang biasa, tapi PA-nya itu pakai PA2. PA2 itu kalau di sini tuh mana PA2? Ini 0,1 MPa atau 100. Nah, udah pakai yang PA2, terus pakai PA yang biasa yang 9,8 dibagi tegangan efektif pangkat 0,75. Tadi kan pangkat 0,5 ya kalau nggak salah. Terus IC-nya juga diulang lagi pakai 3,47 dikurangi log yang ini, yang QC1N, pangkat 2 ditambah 1,22 tambah log F yang sebelumnya, yang ini, dipangkatin lagi pangkat 2. Nah, terus udah kayak gitu, buat ngitung QC1NCS itu kan KC dikali QC1N. Nah, KC-nya itu dilihat dari ini, kalau kurang dari 2,6 KC-nya itu pakai yang minus 0,403 IC pangkat 4 tambah 5,58 IC pangkat 3 kurangi 21,63 IC pangkat 2 tambah 33,75 IC dikurangi 17,88. Kalau misalnya lebih dari 2,6 itu ini tuh jangan sampai lebih dari 2,6. Makanya kalau yang sebelumnya lebih dari 2,6 dikoreksi lagi sampai kurang dari 2,6 sampai akhirnya bisa dapat nilai KC. Nah, udah dapat nilai KC, tinggal masukin ke rumus KC kali QC1N buat dapat QC1NCS. Selanjutnya sih sama, ininya tuh pakai yang sebelahnya, yang antara 50 sampai 160, sampai akhirnya dapat SF-nya juga sama. Perbandingannya itu dari metode
Idris, Robert, sama NCR. Yang menurut Denira sama Nurul tuh yang paling enak digunain tuh Idris, karena nggak terlalu banyak koreksi. Terus kan lebih modern, udah dari tahun 2001. Terus kayak di sini lempung nggak likuifaksi semua, pasir sedang terlikuifaksi, pasir halus terlikuifaksi, pasir berlanau ada yang terlikuifaksi, ada yang tidak terlikuifaksi. Tapi harusnya tuh nggak terlikuifaksi. Harusnya. Udah sih, paling segitu. Ada yang nggak ngerti nggak? Sejauh ini mah masih ngerti, Den. Udah pada paham kan? Yang paham. Oke. Apa? Tolong di-share Denira yang paper yang itu yang flowchart yang bagan alir. Alir dua bahan Yang tadi. ini, Pak. Yang Robert. Iya. Nah, itu di-share aja. Oke. Ada yang ditanyakan nggak yang lain? Pak, kapan kita Oke. Udah bisa semua. Kalau data apa udah pada dapat semua belum data? Halo, suara saya ada? Data yang Borlog sama SPT udah dapat semua? Udah, Pak. Udah. Nah, mending jadi gini, tolong analisis potensi likuifaksi. Ini kan ada 3 metode ya, ada NCCR, terus ada Idris, ada satu lagi Robertson. Nah, ini kan 24 ya jumlahnya sekelas. Berarti kalau dibagi 3, 8. Berarti 8 pakai metode NCCR, 8 pakai Robertson, 8 lagi pakai metode Young and Idris. Nah, silakan dibagi sendiri dengan data yang kalian sudah punya. Jadi dihitung potensi likuifaksi dari tiap-tiap lapisan tanahnya yang dari data SPT. Mungkin Denira bisa bantu untuk dipandu. Nanti dibikin dalam bentuk Excel yang tadi seperti Denira ya. Denira dibantu untuk nanti kalau teman-temannya ada yang nanyain, dibantu untuk dijelaskan misalnya kalau ada yang bertanya gitu ya. Iya, Pak. Nanti sekalian kirim paper-papernya aja ya, Pak ya? Iya. Jangan kirim Excel-nya, nanti mereka nggak belajar juga bikin Excel potensi likuifaksinya. Iya, Pak. Cukup kan tadi ada recording gitu. Terus kalau PPT-nya bolehlah, PPT-nya dikasih PDF-nya. Kalau Denira ngasih gitu ya. Tapi kalau Denira nggak ngasih juga nggak masalah, berarti kan tinggal dilihat di recording-nya. Sebenarnya. Oke, tugasnya silakan sekarang kerja mandiri. Ini kan waktunya tuh kalau nggak salah sampai jam 12 ya.
Halo? KM? Sampai 10.40 Pak. Kalau Berapa? sesuai sampai 10.40. Iya Pak. Oh iya, berarti kalau sesuai 10.40, ya tolong kerjakan sampai 10.40. Untuk upload nanti batasnya nanti saya kasih kode kelasnya. Untuk upload tugasnya nanti kalian sanggupnya sampai jam berapa? Sampai malam atau nanti sore atau besok pagi lagi? Besok atau malam, Besok Pak. pagi. Besok pagi Pak. Besok pagi ya. Oke, berarti besok pagi 10.40 ya. Saya setting itunya ya. Nanti saya kasih ke Bintang kode kelasnya. Oke, Ya, Pak. Baik, Pak. sudah cukup paham? Karena ini satu rangkaian ya dalam perencanaan pondasi yang di mata kuliah PSBG ini, mulai dari kemarin kan interpretasi bagaimana data lapangan, data lab, korelasinya seperti apa, terus sekarang ke data potensi likuifaksi. Karena pada perencanaan pondasi itu ada 3 yang harus sebenarnya dilihat, yaitu mulai dari daya dukung, settlement, sama satu lagi yang harus dilihat juga potensi terhadap rawan gempanya, yaitu salah satunya potensi likuifaksi tersebut. Gitu. Jadi nanti kalau kalian pun bekerja di konsultan perencana, pasti yang akan dihitung yaitu 3 itu minimal: daya dukung, penurunan, settlement, dan potensi likuifaksi. Oke, berarti bisa dilanjut dengan tugas untuk menghitung potensi likuifaksi. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya. Belum ada. Ya, itu recordnya tolong disebarin di kelas, jadi kalian bisa ulang-ulang yang Denira ngomong. Jadi Denira nggak usah nggak usah satu-satu, jadi bisa lihat record, baru setelah di kalian masukin ke Excel, kalian udah bisa bikin Excelnya, ya mau dicek sama Denira misalnya ini udah benar belum rumusnya, atau ada yang error kan gitu. Iya, Pak. Nah, itu bisa. Oke. Kalau tidak ada, silakan lanjut di tugas mandirinya. Terima kasih Denira yang sudah memberikan waktunya untuk menjelaskan kepada teman-teman seangkatan, berarti ya ini mah ya, teman-teman seangkatannya. Walaupun Denira udah cukup jadi alumni, Iya, menurut Pak. saya ini TA-nya yang baik lah, karena TA-nya melampaui anak D3. Kalau saya bilang ini cara perhitungannya ini udah melampaui anak D3 gitu. Makanya ya saya dorong nanti ini menjadi TA-nya Denira satu tulisan untuk di minimal paper nasional. Terus ya kalau bisa Denira lanjut lagi lah sekolah, kalau saya sarankan, dengan memperdalam likuifaksi ini, karena jarang orang yang mengerti masalah ini. Oke, untuk kelas 4 TPPG